dana desa ini DD yang dikatakan dana desa, dana pusat. DD. Pas dana tahun 2020 adalah 1.794.433.000. Sebelum COVID itu kita sudah dengar juga bahwa dana 2020 ini untuk Sanoba 1.094.433.000. Tetapi karena COVID orang pusat potong 100 juta. Semua, bukan kampung Sanoba saja, tapi semua seluruh Indonesia. Sehingga akhirnya turun menjadi 1.794.433.000. 1.794.000 ini dengar-dengar kegiatannya sebagai berikut. 1. Penanggulangan COVID-19. 2. Stunting atau posyandu. 3. BLT. 4. PDKT atau padat karya tunai. Yang dimaksud dengan BLT adalah yang dari pusat ditetapkan bahwa satu kakak berhak mendapatkan 600.000 rupiah. Tetapi kalau padat karya itu tidak tanggungan dari pusat, itu bisa ada kewenangan ada di kampung masing-masing. Karena ini lewat padat karya. Jadi dia padat karya ini dia bisa dapat 600 ke bawah, bukan 600 juga, tapi kurang dari 600, 300 atau 200 atau 250 atau pokoknya di bawah itu. Tetapi sebelum COVID ini untuk membayarkan BLT ini kita jalan di pendataan di RT. Kami ini Sanoba, tapi kami masih ada punya hak untuk membina di kampung pemekaran kita, Sanoba Atas. Jadi Sanoba ini ada 2 kampung yang tangani dana desa ini, menanggut untuk COVID ini. Sehingga kita dapat di lapangan sesuai dengan kartu keluarga dan kakak itu semua 696 kakak. Maka kita dibagi BLT 358 kakak, padat karya 348 kakak. Tetapi upahnya atau BLT ini sebenarnya padat karya ini sebenarnya bukan hari ini. Dia akan terimanya tahap 3. Dan BLT juga ini tidak bisa kerja disuruh kerja juga. Tetapi kita ambil kebijakan bahwa kalau kita BLT bayar dulu 600.000, terus padat karya nanti tahap 3, tapi lewat nanti salah satu kegiatan pembersihan di lingkungan kampung. Nanti munculnya, Bapak, ini BLT kenapa hanya dibayar cuma tidak tanpa kerja, tapi kita pada kerja disuruh kerja baru mau kasih uang. Terpaksa kita tanggal 23 Mei 2020 kita mengadakan musyawarah. Baik RT, RW, Sanoba Bawah, Sanoba Atas dengan pihak penerima manfaat BLT, bahwa karena penduduk kita atau kakak kita lebih dari paku dana, maka kita sepakat satu kakak dapat 500 supaya 696 kakak ini semua dapat. Kalau misalnya BLT ini kita kasih 600, baru nanti padat karya kita kasih 300, itu cari masalah. Karena masyarakat ini mereka tunggu kapan bantuan datang. Pak Presiden sudah sampaikan semua jajaran kita dengar di televisi bahwa masyarakat dirumahkan semua. Aktivitas sementara stop. Oleh karena itu, kalau kita lihat saja BLT, kalau dari pusat itu memang tetapkan mendapatkan BLT itu hanya 348. Yang lain itu Bapak desa-desa kebijakan mau kasih berapa terserah begitu.
Tapi hanya kita ini kondisi wilayah kita, kampung kita ini tidak tidak tenang, tidak aman. Akhirnya kita jalan satu-satunya kita jalan ambil tengah bahwa satu kakak bisa dapat 500 biar BLT maupun padat karya. Semua supaya semua enak. Tapi sesuai dengan kondisi yang ada di Sanua ini, kita malam pun tidak bisa tidur. Paling aparat diancam, RT RW ini diancam segala macam. Daripada kita manusia korban, ini hanya barang dunia. Ya, betul. Akhirnya, ya memang tadi aturannya itu kita pengajuan tahap 1 ini hanya 348 kakak. Betul, ya, Pak. Yang uang keluar tuh orang ini punya uang saja. Betul. Nah. Kalau ini belum, ini tahap 3. Ya, betul ya. Dikerjakan dulu, baru bayar ini. Tetapi saya ambil kebijakan karena takut mati, takut diancam. Sehingga saya ambil kebijakan bahwa BLT dengan padat karya hari Jumat apa? Hari Jumat kita kerja bagi semua. Di lingkungan masing-masing RT. RT 1 dia kerja di situ juga. RT 2 sampai RT 10 sampai sana atas. Kita kerja bakti semua. Sehingga kerja bakti selesai, nanti upahnya itu ya kalau BLT kemarin hari 1 kita bayar. Ini sudah selesai lunas ini. Hari ini yang ini. Karena orang itu juga tidak punya kewenangan, tidak punya hak untuk di kampung ini. Dia statusnya pendamping juga. Tapi ya sebentar kita sudah, ini ada Yemi, ada Bapak dan David Babinsa juga ada. Sebentar kita sudah di tengah-tengah. Dia langsung ambil tarik di tangan mic saya, baru dia bilang saya mau jelaskan dulu karena masalah bukan aturan seperti ini. Seharusnya dia harus datang pendamping yang diizinkan pendamping Saloka. Teman-teman, pada saat kalau ambil kebijakan begini dasarnya apa atau mungkin tujuannya apa? Supaya mereka bisa jelaskan. Tapi dia terlalu bicara sampai ini dikeliling ini, akhirnya masyarakat gua sudah dengar, oh berarti ini pada saat begini-begini. Padahal ini sudah aman, jalan pembagian sudah bagus. Kalau misalnya mereka saya sudah sampaikan, kalau bapak-bapak BLT terima 600, tapi kalau PDKT ini bapak mana 300 atau 250, mau atau tidak? Tidak bisa, kita punya uang, kita punya hak juga. Jadi kita mau jawab apa saya? Jawaban saya tidak ada. Terpaksa ya satu langkah yang kita ambil bersama musyawarah tahun 13 itu berarti Kapakudana 1.794.000.000. Kalau kita bagi 600.000 kali 694 kakak, ini pokoknya coba kali. Ini dapatnya ini. Sini 1.873.800.000. Itu kalau kali 600. Sudah beda kan? Pakudana dengan jangan kali 600 sudah beda. Pakudana kita hanya 1.700.000. Tapi kalau kita kalikan 600 kali 696 kakak ya, dana sudah naik 1.873.800. Saya sampaikan, Bapak Ibu, nanti 100 juta siapa yang tanggung? Kalau kita tetapkan 600. Terpaksa kita saling tukar pikiran sampai musyawarah sudah tetapkan bahwa berarti kita tetapkan satu kakak 500. 500 itu yang bisa mendapatkan 696 kakak ini bisa dapat semua. Kalau berupa dana ada dari kantor pos, dari sosial, sembako ada. Itu bukan lewat kita, tapi itu dari instansi lain. Itu dari dana desa. Itu karena ini masyarakat kita sampaikan bahwa pekerjaan ini bukan kita sebagai proyek. Jadi RT ini pergi kerja di desa sana, kampung sana tidak.
Karena ini termasuk COVID itu termasuk pembersihan di lingkungan. Ya. Jadi bapak orang lingkungan pembersihan lingkungan kampus itu tetap berjalan. Karena dana ini ya nanti sedikit lagi dia dapat terima lagi 1 bulan. Ini 1 bulan nih dalam 1 bulan nih. Nanti 1 bulan lagi, terus 1 bulan lagi. Nanti kan 500 kali 3. 500 kali 3, terus 300 kali 3 lagi. Jadi begini untuk pengaturan pembayaran ini dari pusat sudah ditetapkan bahwa 3 bulan. Ya. Kalau 600 kali 3 berarti 1.800.000. Ya. Kalau kita sudah musyawarah tetapkan Sanoba untuk 500 berarti 500 kali 3. Oh, gitu. Oh, ya. 500 kali 3 berarti dapat 1.500.000. Oke, berarti selama 3 bulan ya. Nah, kemudian pemerintah sudah tambahkan 3 bulan lagi. Jadi semuanya 6 bulan. Jadi 6 bulan itu biaya apa nih? Upahnya tidak sama. Yang 3 bulan ke depan itu 1 bulan 300. Jadi 300 kali 3 900. 900 tambah 1.500.000 tadi berapa? 2.400.000. 2.400.000. 2.400.000 kali 696 berapa? Itu. Ketemunya di sini. Hanya 1.600.000. 128 juta Kak, itu masuk di penanggulangan COVID dengan statis. Harapan saya atau itu ada dua hal. Harapan saya masyarakat saya ini tenang dan di tempat. Yang kedua, hanya kita tahu ancaman saja, takut ancaman saja. Karena masyarakat saya ini masyarakat majemuk, campuran. Ada yang Jawa, orang Makassar, orang Bugis, orang Biak, orang Serui, orang Nabire, orang Dani. Jadi saya tujuannya untuk mengamankan saya punya RT RW termasuk aparat. Kalau kita tidak buat seperti ini, jelas mungkin aparat kita mungkin salah satu atau bukan salah satu tapi tetap korban. Karena kita ini Sanoba ini sudah diberikan penghargaan oleh Pak Presiden, terus Gubernur. Kita sudah istilah kita ini kampung percontohan. Tetapi ketika ada kegiatan ini muncul berita itu kemana-mana seluruh Indonesia. Maka nanti pemerintah pusat maupun di mana-mana coba Sanoba yang kita harapkan, tapi kenapa sekarang sudah jadi begini? Itu yang kita mau laporkan ke sana karena kalau orang yang buat seperti itu kan pasti ada bukti lengkap. Saya minta bukti saja. Kalau ada bukti memang saya serahkan diri saya ke pihak berwajib atau mungkin proses saya sesuai dengan aturan atau undang-undang. Kalau tidak berarti ya kita proses juga orang yang lapor saya.